If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे। So the bluff of Pakistan's nuclear blackmail has been, if not called off, certainly set in abeyance. 也是国际社会的普遍期待，中方对此表示支持和欢迎。Pada 10 Mei 2025, dunia sempat berharap India dan Pakistan sepakat melakukan gencatan senjata di wilayah sensitif Kashmir. Namun, harapan itu hanya bertahan beberapa jam. Kedua negara justru saling tuduh melakukan pelanggaran. India mengklaim militer Pakistan meluncurkan mortir ke wilayah Kupwara dan Bandipora. Sementara Pakistan menuding India menyerang desa-desa perbatasan di Azad Jammu dan Kashmir. Korban tewas pun tak terhindarkan. Lebih dari 50 jiwa melayang, termasuk warga sipil. Di tengah ketegangan ini, Donald Trump muncul dengan klaim yang memantik kontroversi. Lewat unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa dialah yang menyelamatkan dunia dari perang nuklir India-Pakistan. Ia bahkan mengaku pernah mengancam akan memutus perdagangan dengan kedua negara, namun klaim ini langsung dibantah oleh pemerintah India. Mereka menegaskan bahwa tidak ada tekanan dari Amerika Serikat. Sejumlah politisi India menyebut pernyataan Trump tak lebih dari drama politik. Mereka menyebutnya delusi sang penyelamat dunia. Tak berhenti sampai di sana, muncul rumor yang lebih mengejutkan. Beberapa media alternatif menyebut bahwa Amerika siap mengirim pasukan ke Kashmir. Tujuannya? Mencegah konflik nuklir dengan operasi terbatas. Sinyal itu muncul dari laporan latihan militer pasukan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Meski tidak ada konfirmasi resmi dari Pentagon atau Gedung Putih, rumor ini cukup membuat ketegangan membesar. Apakah ini hanya propaganda? Ataukah langkah nyata Washington di balik layar? Di balik konfrontasi ini, ada satu kekuatan besar yang juga ikut terlibat secara diam-diam. China. Sebagai mitra strategis Pakistan, China dengan cepat mengirim sistem pertahanan udara HQ-9, jet tempur J-10C juga mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara Pakistan dengan pelatihan dari Beijing. Lebih dari itu, koridor ekonomi China-Pakistan yang melewati wilayah sengketa menjadi taruhan besar bagi Beijing. Tak heran, China mendukung penuh Pakistan dan memperkuat kehadirannya di kawasan. Di darat, suasana semakin mencekam. India menambah pasukan ke Kashmir dan Ladakh. Pakistan merespons dengan memperkuat garis depannya. Warga sipil pun terkena dampaknya. Sekolah ditutup, transportasi lumpuh, dan ribuan warga mengungsi. Kawasan perbatasan kini jadi titik api yang bisa meledak kapan saja. Dunia tak tinggal diam. PBB, Rusia, Uni Eropa, dan Turki menyerukan agar kedua negara menahan diri. Namun, tekanan internasional tampaknya belum cukup untuk menghentikan spiral konflik ini. Diplomasi sedang diuji, dan perdamaian tinggal selangkah dari kehancuran. India dan Pakistan sama-sama punya senjata nuklir. Sejak 1998, dunia selalu khawatir jika konflik mereka berubah menjadi kiamat nuklir. India mengklaim punya kebijakan no first use, namun Pakistan tidak punya komitmen serupa. Artinya, dalam kondisi terdesak,
tombol peluncuran bisa saja ditekan. Krisis India-Pakistan tahun 2025 telah menjadi konflik global. Keterlibatan Trump, rumor invasi Amerika Serikat, dan dukungan China membuatnya jauh lebih kompleks. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi titik balik menuju perdamaian? Ataukah justru awal dari konfrontasi besar yang bisa mengguncang dunia? Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat tajam setelah serangan teroris di Pahalgam, Kashmir pada 22 April 2025 yang menewaskan 28 warga sipil, sebagian besar wisatawan Hindu. India menuduh kelompok militan yang didukung Pakistan sebagai pelaku serangan tersebut. Sebagai respons, India meluncurkan Operasi Sindor pada 7 Mei, menyerang 9 lokasi yang diduga sebagai kamp militan di wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan. Serangan ini menggunakan jet Rafale dengan rudal Scalp dan bom AASM Hammer. Pakistan membalas dengan Operasi Bunyan Marsus pada 10 Mei, menargetkan instalasi militer India menggunakan rudal Fatah buatan dalam negeri. Setelah 3 hari konflik, kedua negara sepakat pada gencatan senjata yang dimulai pada 10 Mei pukul 17.00 IST. Namun, kedua belah pihak saling menuduh melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Konten ini disajikan untuk tujuan edukasi dan berbagi informasi yang berguna tanpa adanya hoaks atau propaganda. Kami berharap video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai dampak eskali konflik India dan Pakistan, serta tantangan yang dihadapi oleh dunia jika ini terus berlanjut. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan update berikutnya.